Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan analisis regresi linear berganda. Yang pertama, ada persamaan regresi linear. Berdasarkan hasil output di atas, maka modul persamaan Y sama dengan 160 540 dikurang 1503 dikurang 0,864. Untuk membuat persamaan tersebut, maka bisa dilihat pada tabel koefisien pada kolom B di under test koefisien di mana hasilnya adalah A sama dengan angka konstan pada understand koefisien 160,540. B angka koefisien regresi min 1000,503 dan min 0,864 pada untransfer koefisien. Koefisien harga bernilai negatif menunjukkan bahwa kenaikan harga akan menurunkan permintaan. Koefisien pendapatan bernilai positif, artinya kenaikan pendapatan akan meningkatkan permintaan. Nilai regresi atau SIG untuk harga sebesar 0,157 dan untuk pendapatan sebesar 0,117. Keduanya lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, secara statistik, variabel harga dan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan pada tingkat signifikasi 5%. Artinya, dalam model ini, perubahan harga maupun pendapatan tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi permintaan. Yang berikutnya, ada uji hipotesis pada analisis regresi linear berganda. Uji hipotesis atau uji pengaruh berfungsi untuk mengetahui apakah koefisien regresi tersebut signifikan atau tidak. Maka uji hipotesis untuk analisis linear berganda dilakukan pada dua hubungan, yaitu yang pertama pengujian hipotesis hubungan parsial. Pengujian parsial X1 terdapat Y, HO B1 sama dengan 0 atau tidak terpengaruh signifikan variabel harga terhadap permintaan. HA B1 tidak sama 0 terdapat pengaruh signifikan variabel harga terdapat permintaan. Selanjutnya, pengujian parsial X2 terhadap Y, HO B2 sama dengan 0 atau tidak terdapat pengaruh signifikan variabel pendapatan terhadap permintaan. HA B2 tidak sama 0 terdapat pengaruh signifikan variabel pendapatan terhadap permintaan. HO atau hipotesis 0 menyatakan tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. HA atau hipotesis alternatif menyatakan ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Baik, selanjutnya membandingkan nilai SIG dengan alfa. Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel koefisien, diketahui nilai SIG atau variabel harga sebesar 0,157 dan untuk variabel pendapatan sebesar 0,17. Kedua nilai signifikan tersebut lebih besar dari alfa 0,05. Dengan mengacu pada kriteria keputusan uji hipotesis, jika nilai SIG lebih besar dari 0,05, maka variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau permintaan. Kesimpulan, baik variabel harga maupun pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan pada tingkat signifikansi 0,05. Selanjutnya, membandingkan nilai T hitung dengan T table. Hasil variabel harga memiliki nilai T hitung sebesar min 1586 dan nilai signifikasi sebesar 0,157. Jika dibandingkan dengan tabel T dengan DB sama dengan 8 dan A sama dengan 0,05, nilai T hitung table dan nilai SIG lebih besar 0,05 sehingga harga tidak berpengaruh signifikasi terhadap permintaan. Variabel pendapatan memiliki nilai T hitung sebesar 1,788 dan nilai
signifikasi sebesar 0,117. Jika dibandingkan dengan T-table, nilai T hitung lebih kecil dari T-table dan nilai sig lebih besar dari 0,05, sehingga pendapatan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan. Baik variabel harga maupun pendapatan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap permintaan pada penelitian ini. Karena nilai T hitung masing-masing variabel lebih kecil dari T-table dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil dan kesimpulan berdasarkan tabel ANOVA, pada gambar nilai signifikan yang diperoleh adalah 0,00. Nilai ini lebih kecil dari alfa 0,05. 0,00 kurang dari 0,05 berdasarkan kriteria keputusan uji hipotesis yang tertera. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari alfa, maka variabel independen pendapatan dan harga berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kesimpulannya, pendapat dan harga secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap permintaan. Dengan demikian, model regresi yang digunakan layak untuk menjelaskan pengaruh pendapatan dan harga terhadap permintaan. Lalu, hasil dan kesimpulan jika nilai F hitung FH lebih dari F tabel FA, maka variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai F hitung FH kurang dari F tabel FA, maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel independen. Langkah mencari F table FA, tentukan derajat bebas pembilang K1 dengan penyebutan NK. Cari nilai F table pada table F sesuai derajat bebas tersebut dan tingkatan signifikan yang diinginkan. Visual kurva regresi. Daerah di bawah kurva yang berada di luar nilai FA menunjukkan ada pengaruh. Daerah di antara FA menunjukkan tidak ada pengaruh. Jadi keputusan akhir diambil dengan membandingkan F hitung dengan F table. Jika F hitung lebih besar atau sama dengan F table, maka model regresi yang diuji memiliki pengaruh secara statistik. Selanjutnya ada analisis koefisien korelasi. Analisis koefisien korelasi bertujuan untuk mengetahui korelasi atau hubungan besar dan arah antara variabel independen atau variabel dependen. Dalam analisis korelasi ada dua aspek, yaitu yang diukur dari besar kekuatan korelasi atau hubungan, arah korelasi atau hubungan positif bila kenaikan satu variabel diikuti variabel yang lain. Jika X naik maka Y naik, jika X turun maka Y turun. Negatif bila kenaikan satu variabel diikuti penurunan variabel lain, X naik maka Y turun. Hasil dan kesimpulan analisis koefisien korelasi simultan. Nilai koefisien korelasi R sama dengan 0,962. Nilai ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel independen pendapatan dan harga terhadap variabel dependen secara simultan. Berdasarkan skala interpretasi, nilai 0,962 berada pada kategori yang mendekati sempurna. Kesimpulan, terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif antara variabel pendapatan dan harga secara bersama terhadap variabel simultan sangat berkorelasi dengan peningkatan variabel dependen. Analisis koefisien korelasi parsial. Data parsial tidak ditampilkan secara eksplisit tetapi dapat disimpulkan secara umum apabila salah satu variabel, misalnya pendapatan, dikendalikan dan korelasi dan variabel lainnya harga terhadap variabel dependen tetap tinggi, maka masing-masing variabel memiliki kontribusi korelasi yang signifikan. Contoh kesimpulan parsial dengan asumsi jika korelasi parsial antara pendapatan dan variabel dependen
Setelah mengendalikan harga tetap tinggi, maka pendapatan memberikan kontribusi besar secara individual, begitu juga sebaliknya. Oke, selanjutnya di sini ada analisis koefisien determinasi. Memberikan informasi tentang koefisien determinasi, yakni kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel fungsi manajemen dan gaya kepemimpinan secara simultan bersama-sama terhadap kinerja tenaga pendidikan, dapat dilihat pada nilai R square R pangkat 2 yang terdapat pada tabel model summary. Hasil dan kesimpulan berdasarkan tabel summary diperoleh nilai koefisien kolerasi R sebesar 0,962 yang menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat dan positif antara variabel pendapatan dan harga terhadap variabel dependen secara simultan. Nilai R square sebesar 0,926 yang berarti sebesar 92,6%. Variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Pendapatan dan harga nilai adjusted R square sebesar 0,905 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah prediktor dalam model kontribusi penjelasan masih tetap sangat tinggi. Nilai standar error of the estimate sebesar 1,516 yang menunjukkan tingkat kesalahan dalam model prediksi. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif antara variabel pendapatan dan harga terhadap variabel dependen secara simultan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai R yang tinggi dan nilai R square sebesar 92,6%, yang berarti bahwa sebagian besar variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendapatan dan harga memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap perubahan variabel dependen. Oke, sekian saja itu regresi tentang berganda dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.